Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 25 bulan Februari 2024 ya. Kembali kita bersama-sama akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 2024 ya. Emiten yang kita bahas kali ini adalah MCOR, ini bank ya. Kemudian PANS, ini sekuritas ya. Sebelum kita bahas, hari ini kembali ya, bursa saham kita anjlok parah sekitar 2% ya. Kalau dari segi trading itu berarti kerugian besar, misalnya kita harus meng-cut loss misal ya. Tapi kalau bagi kita yang dividend investing ataupun mencari saham perusahaan yang berfundamental bagus, memang ada penurunan misal ya dari harga. Tapi kalau misal dari segi pendapatan perusahaan, misalnya laporan keuangannya tetap baik-baik saja, silakan di hold saja. Ataupun misalnya perusahaannya juga mengalami penurunan yang masih bisa ditoleransi, mungkin kita tetap saja untuk di hold saja ya, karena di saat market crash besar, maka disitulah kesempatan kita sebagai investor untuk mencari saham yang berfundamental bagus dan berada di valuasi yang murah untuk kita beli ya. Istilah dari Warren Buffett itu, kalau market sedang crash, maka sediakan timba yang besar, jangan pakai mangkok yang kecil, selain seperti itu ya. Kalau kita punya dana yang besar, kalau tidak gimana ya, selama kita hold perusahaan yang bagus, biarkan saja, tidak perlu di cut loss ya. Karena seperti pemahaman kita di awal bahwa upah menunggu kita adalah dividen, kenaikan harga itu adalah nanti pada saatnya dia menyesuaikan dengan kinerja perusahaannya. Oke, seperti itu dulu ya, penyemangat bagi kita sebagai investor di saat pasar saham sedang turun ya. Dan seperti kita ketahui bahwa apabila pasar saham itu turun, memang ada indikasi atau implikasi dari ada gejolak atau permasalahan dalam ekonomi kita ya. Namun setiap negara itu pasti ada turun naiknya, dan saat ini memang sedang dalam keadaan ya, negara kita istilahnya anggap saja sedang belum baik-baik saja, tapi kita tetap selalu optimis dan yakin bahwa nanti akan terjadi perbaikan. Baik, selanjutnya kita akan bahas tadi ya, MCOR dan PANS ya. Sebelum kita lanjut, analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanyalah untuk edukasi ataupun sebagai pembanding saja ya. Saya juga sudah membuat playlist seperti biasa yang sudah saya letakkan linknya di deskripsi. Jadi bagi Anda yang ingin mengetahui atau mencari saham-saham yang sudah saya bahas, silakan klik di link tersebut. Siapa tahu mungkin yang sudah saya bahas itu Anda perlukan datanya ya. Kemudian juga bahwa data yang saya sajikan di sini itu juga terkait nanti dengan harga. Bila data di sini misalnya saya mengatakan misal masih wajar atau apapun, tentu saja secara berkala bisa dicek lagi harganya. Siapa tahu nanti valuasinya itu berubah ya. Jadi di sini tetap saja kita harus mengecek secara berkala valuasinya. Bukan berarti harus setiap saat dicek, tapi secara berkala saja. Baik, yang pertama ini MCOR atau Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ya. Yang pertama dari semua data ini ya, dari semua data ada di IPS ini ya, bahwa keuntungan per lembar sahamnya itu kurang dari 10% ya. Bagi kita yang istilahnya menghitung bahwa IPS di atas 0 itu oke, tidak masalah ya.
Tapi kalau menurut kriteria saya pribadi bahwa di bawah Rp10 itu perlu kita cek lebih jauh. Oleh karena itu saya kasih tanda kuning itu sebagai bukan berarti dia tidak bagus ya, artinya bahwa kalau saya pribadi menganggap bahwa di atas 10, di bawah 10 itu perlu perhatiannya. Baik. Satu saja datanya dari semua data yang kita dapatkan ada sedikit perhatiannya. Yang pertama ini dari segi nilai perusahaannya dari triwulan 2 ke 4 ini ada peningkatan sekitar Rp4 ya. IPS-nya bergerak naik juga, cuma ini hanya dari 0,5 ke 7,9 ya, 0,79 naiknya ya. Dan IPS-nya kurang dari 10 ya. Selanjutnya untuk harga fluktuatif juga, namun sekarang sudah turun di bawah ya, sesuai data yang saya dapatkan waktu membuat ya. Untuk aset lancar dan hutang tidak masalah. Kemudian hutang dalam artian bahwa dana pihak ketiga ini 375%, ini termasuk bagus. Artinya ada dana pihak ketiga yang masuk ke perusahaan ini, artinya ada dana murah yang masuk ya. Kemudian dari segi free cash flow ini aman 36%. Ya, itu data awal dan sedikit tentang pembahasan kita ya. Jadi di sini bahwa untuk valuasi ini meningkat ya, tapi harganya turun. Jadi valuasinya meningkat, harganya turun, tapi kecil-kecil saja ya. Untuk free cash flow di sini ada sedikitnya. Free cash flow ini jauh turun ya. Dari 161 ke 65 ini sekitar 60%-an turunnya ya. Sehingga kalau diratakan ini hanya 36%. Baik. Sekarang kita lihat dari segi rasio-rasio bahwa triwulan 2, 3, 4 ini untungnya semuanya sama 4% ya. Berarti di sini bahwa perusahaan ini termasuk dalam kategori slow grower, artinya perusahaannya untungnya kecil di bawah 10% ya. Untungnya kecil di bawah 10%. Jadi termasuk dalam kategori slow grower ya. Oleh karena itu dengan demikian ya, istilahnya yang selanjutnya kita bisa mengkategorikannya nanti melihat dari segi PBB-nya ini proyeksi ya. Kita bisa menggunakan proyeksi PBB 2,5. Nanti berarti target kita di 451 dari harga 72, ada 526% proyeksi ya. Di harga slow grower bahwa proyeksi kita di sini ada kemungkinan untuk multi bagger ya di 5 kali lipat proyeksi ya. Kemudian untuk harga ya, untuk harga di sini kita punya diskon 8% ya. Kita punya diskon 8%. Jadi untuk perusahaan ini ya, untuk perusahaan ini ya, kalau kita baca seperti ini, kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 8% dan proyeksinya kita dapat keuntungan itu bisa 526% ya. Seperti itu dulu. Namun penyokongnya dividen ya, perusahaan ini tidak membagikan dividen. Nah, permasalahan kita di situ ya, perusahaan tidak membagikan dividen atau tanpa dividen, sehingga valuasinya ini tidak didukung oleh dividen. Selanjutnya untuk ketahanan perusahaan, free cash flow dan lain-lainnya tadi ini oke semua ya. Kemudian yang terakhir di sini ya, jadi untuk perusahaannya oke, tidak ada masalah sebenarnya ya. Ini sahamnya ada di bursa 94%, bisa dimaklumi karena bahwa memang
kan ini Bank China Construction, jadi ini istilahnya bank asing yang ada di Indonesia, sehingga kepemilikannya mungkin harus 100% di bursa ya. Ya, seperti itu. Sehingga untuk hal ini saya ingin menyampaikan bahwa perusahaan ini sebenarnya bagus ya. Dalam artian bahwa ketahanan perusahaannya oke, tidak ada masalah. Hanya dari segi kinerja ya, dari kinerja di sini bahwa keuntungannya sangat kecil dan sehingga mereka tidak bisa membagikan dividen. Ya. Kemudian dari segi valuasinya gimana? Dari segi data valuasi yang kita dapat dari data ini bahwa untuk yang slow grower ya, untuk yang slow grower ini tentu saja kita mengharapkan ya, kita masuk di valuasi murah. Sementara di sini valuasinya wajar, berarti masih termasuk tinggi ya. Kenapa? Karena slow grower ini kita berharap masuk atau membelinya di harga yang murah, bukan wajar ya. Lalu berapa harga yang murahnya ya? Di sini kita simulasikan saja harga murahnya ini di 62. Jadi tanggalnya 61 misal ya. Nah, di sekitar 61 ke bawah baru valuasinya murah ya. Jadi istilahnya untuk perusahaan ini ya, maka di harga di kondisi fundamental sekarang, kalau kita menunggu di harga murah ya, kalau kita menunggu di harga atau valuasi murah, tentu saja di sini minimal di harga 61 ya. Nah, dia jadi valuasi murah itu pun baru murah ya, tetapi mereka tidak membagikan dividen ya, seperti itu. Kalau di valuasi murahnya 61 tetapi mereka tetap saja belum membagikan dividen. Sementara kalau menurut kita salah satu syaratnya adalah ya sebagai ganti kita menunggu itu ada dividen. Sehingga kalau menurut opini saya pribadi, untuk emiten ini yang pertama ya, kita ya mesti menunggu IPS-nya. IPS-nya meningkat dulu ya, di atas dari 7,7 ya. Kita menunggu kinerjanya menjadi lebih baik di atas 7,79 rupiah ya. Plus harga tadi kalau bisa lebih turun juga ya. Jadi ada dua yang kita tunggu sementara ya, sebelum kita membahas dividennya ya. Jadi dua dulu yang paling mendasar, bahwa IPS-nya ini naik ya. IPS-nya naik di atas 10%. Kalau di atas 10% mestinya di sini 19 ya misal. Maka dia berubah menjadi stalwart dan valuasinya bisa berubah jadi murah ya. Tahu tadi yang kedua tetap seperti itu tapi harganya yang turun ya. Baik, itu dulu yang pertama. Tapi kita cek dulu apakah ada berita-berita untuk perusahaan ini ya. Pertama di sini ada berita bahwa Direktur CCB Indonesia ini menambah saham ya, itu 1 bulan yang lalu. Kemudian Bank CCBC Indonesia rombak jajaran komisaris, ini susunan barunya ini Desember ya. Yang terdekat ini 1 bulan yang lalu. 5 hari yang lalu tumbuh 22,42%. Laba China Construction Bank itu 295 miliar ya. Kemudian peringkat Bank China Construction ini di IDAAA ini termasuk bagus ya. AAA ini artinya nilai istilahnya kualitas perusahaannya untuk investasi di situ istilahnya bagus, dalam artian atau mungkin hutang ya, kreditnya oke ya. Selanjutnya itu yang pertama ya. Kita cek lagi dari segi pendapatan. Ini dari saya satu yang lupa ya. Dari segi IPS tiap tahunnya ya, per tahunnya di 2020 itu 116,
Kemudian 2021 naik jadi 210, jadi dia naik 81%. Namun di 2022 menurun, naik lagi ya, 394, naiknya 63%. Kemudian menurun menjadi 181, turunnya hampir separuh, yang 47%. Kemudian di tahun ini turun lagi menjadi 157 atau turun 13,22% ya. Itu yang terakhir tadi ya.